rata-rata itu digaji sekitar 1.400-1.500 euro. Kalau dirupiahin berarti sekitar 20 juta per bulan. Terus mereka dapat izin tinggal dan mereka bisa bahasa lokal gitu. Nah, mereka bisa kerja gitu. Cuman itu aja sih 2 jalurnya gitu untuk sampai saat ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini di channel aku Saprida Ida Lahat. Ini aku bikin video lagi. Maaf ya bagi yang masih nontonin video aku, video-video kami. Aku tuh jarang bikin video karena kemarin itu memang sibuk banget. Satu masih ngurusin tangannya si Adrian yang dioperasi kemarin itu, masih bolak-balik ke rumah sakit kontrol gitu. Terus juga si Kartika juga sekarang ini tambah besar gitu ya, pengen main, ditemenin gitu, pengen berdiri-diri, pengen duduk-duduk. Jadi aku tuh memang bener-bener nggak bisa bikin video. Jadi aku hari ini mau bikin video lagi, mau sharing ke kalian. Ini aku sambil sarapan karena si Adrian sama si Kartika udah sarapan. Aku sarapan nasi uduk. Ini aku tahu kalian. Ini aku kemarin itu bikin nasi uduk. Bikin bihun tumis juga gitu kan, bikin sambal telur juga. Jadi meskipun tinggal di Itali, sesekali pengen makan makanan Indonesia gitu ya. Nah terus jadi aku sambil sarapan aku pengen sharing ke kalian gitu. Kemarin itu banyak banget di komen-komen aku itu ya, nggak banyak sih, ada beberapa gitu yang nanyain kerja di Italia itu gimana gitu kan, gimana caranya bisa kerja di Italia gitu. Terus ada juga yang nyangka aku tuh di Italia ini kerja gitu, dan ketemunya sama ayah Adrian itu karena aku kerja di Italia gitu. Jadi mereka ada yang nanya-nanya gitu kan soal gimana caranya bisa kerja di Italia gitu. Kalau kalau menurut aku sih, setahu aku untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI gitu yang untuk jalur ke Eropa itu sampai saat ini sih kayaknya nggak tahu ya, kayaknya tuh nggak ada gitu ya, atau belum ada gitu, aku nggak tahu ya, tapi yang aku dengar begitu gitu. Nah aku lanjut lagi ya. Nah jadi sepengetahuan aku ya, yang aku ada dapat info itu untuk TKI ke Eropa gitu jalurnya itu entah belum ada, entah nggak bisa gitu ya. Pokoknya sampai sekarang ini TKI untuk ke Eropa itu jarang banget lah gitu ya, ada yang orang Indonesia kerja di Eropa. Kalaupun ada orang-orang Indonesia yang kerja di Eropa itu, mereka itu bukan lewat jalur TKI gitu. Mereka itu biasanya kayak kerja di perusahaan-perusahaan besar, dan perusahaan itu mengundang orang tersebut untuk kerja di sini gitu. Jadi perusahaan itulah yang ngejamin orang itu tinggal di sini untuk bekerja gitu. Kalau misalnya kayak TKI kayak yang biasa kita tahu gitu ya, TKI yang ke Korea, ke Cina gitu ya, ke Saudi Arabia gitu. Nah itu kayaknya belum ada gitu jalurnya yang ke Eropa gitu. Apa sayang Bunda? Terus ada juga orang-orang di Italia itu yang orang Indonesia yang kerja di sini gitu. Nah itu setahu aku mereka itu yang sudah tinggal di sini gitu, yang sudah dapat izin tinggal di sini. Kayak misalnya mereka menikah dengan orang Italia gitu ya, otomatis mereka kan dapat izin tinggal di sini gitu ya. Terus nanti kalau misalnya sudah 5 tahun tinggal di sini gitu kan, terus dia sudah bisa berbahasa Italia gitu. Nah dia itu bisa punya kesempatan buat kerja di Italia gitu loh. Kayak kerja di mana gitu, kayak kerja di restoran, kayak kerja di hotel, atau kayak kerja sebagai kayak pembantu rumah tangga gitu ya, atau yang jagain baby, baby care gitu ya, kayak babysitter gitu.
Nah, mereka bisa ngelamar itu gitu loh, karena mereka sudah punya izin tinggal di sini gitu ya, sudah punya keluarga di sini, terus mereka sudah bisa berbahasa Italia. Kenapa harus berbahasa Italia? Karena di Eropa itu ya, aku juga pernah bilang dulu di vlog-vlog dulu, setiap negara di Eropa itu mereka punya bahasa masing-masing gitu. Kayak di Italia ya bahasa Italia, kayak di Jerman ya bahasa Jerman gitu, kayak di Prancis ya bahasa Prancis gitu. Jadi mereka benar-benar siapa aja yang tinggal di negara-negara Eropa itu otomatis mereka harus belajar bahasa di mana mereka tinggal gitu. Nah, gitu. Jadi kendalanya di situ. Kenapa orang Indonesia susah untuk kerja di Eropa gitu. Jadi intinya untuk bisa kerja di sini gitu, di Italia lah. Aku ngomongin soal Italia, di Italia aja ya, aku nggak tahu negara Eropa yang lainnya. Jadi harus punya izin tinggal dulu gitu ya, terus bisa berbahasa Italia dulu, minimal itu dia kayak punya level gitu A2, lebih bagus lagi B1 gitu. Kalau B1 itu dia bisa pokoknya kerjaannya bisa lebih bagus lagi lah gitu ya, karena bahasanya pasti lebih matang lagi gitu, lebih banyak pokoknya lebih banyak detailnya lagi lah gitu, mengerti bahasa Italia. Jadi selama aku tinggal di Italia itu, orang-orang yang dari luar itu yang kerja di Italia itu kebanyakan orang-orang dari Eropa Timur, kayak dari Ukraina, kayak dari Bosnia gitu ya. Terus ada juga dari kayak negara Romania atau Moldavia gitu ya. Jadi banyak orang-orang itu kerja di Italia itu sebagai asisten rumah tangga, kalau enggak penjaga yang ngurusin orang-orang tua gitu, yang udah sakit lah gitu, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak perawat home care lah gitu ya kalau di Indonesia gitu. Nah, itu banyaknya dari Eropa Timur, kalau enggak dari Romania, kalau enggak dari Moldavia gitu. Ada juga yang aku lihat itu dari Filipina gitu, dari orang yang negara Filipina. Ada beberapa juga gitu ya aku yang lihat kalau misalnya pas aku lagi ke rumah sakit gitu ya. Ayamnya. Ini si Koci ini nggak mau dia letak ya. Nih, mainin aja kamu, pegangin aja. Mengganggu bunda aja sarapan. Nah, ada juga yang dari Filipina gitu ya. Nah, aku nggak ngerti gitu ya. Yang tenaga kerja dari negara Filipina itu mereka bisa masuk di Eropa gitu. Aku nggak tahu gimana bisanya gitu ya. Tapi memang banyak di Eropa itu yang tenaga kerja dari Asia itu dari negara Filipina gitu. Nah, jadi intinya begitu deh ya. Kenapa orang Indonesia agak susah gitu ya kerjanya di Eropa gitu ya, alasannya begitu ya. Kalau satu-satunya sih kalau misalnya mau bekerja di sini ya harus punya izin tinggal di sini dulu gitu ya. Dalam arti sih ya kalau nggak menikah sama orang Italia, kalau nggak memang dia diundang sama perusahaan besar di Eropa untuk bisa bekerja di sini gitu. Itu aja sih jalannya. Kalau misalnya kayak kita misalnya punya saudara gitu ya, punya saudara kandung gitu kan, pengen kerja di sini ya nggak bisa gitu, tetap nggak bisa meskipun kita punya keluarga di sini gitu. Ya tetap seperti itu sih. Nah, kayak misalnya perawat dari mertua aku itu ya, dia orang dari negara Moldavia, namanya Moldavia gitu. Pokoknya katanya sih kalau naik bus dari sini 10 jam lah gitu. Nah, jadi perawat yang ngurus mertua aku di sini gitu ya, dia itu orang Moldavia gitu. Nah, jadi
memang banyak orang-orang yang ngurusin kayak perawat home care itu memang dari negara itu gitu, dari kalau nggak dari Romania, kalau nggak dari Moldavia, rata-rata begitu gitu. Bahkan banyak banget aku ngeliat gitu ya, orang-orang yang udah 40 tahun ke atas gitu ya, kayak mereka itu kayak punya perkumpulan di taman mana gitu kan kalau habis kerja gitu. Nah, kayak mertua aku sekarang gitu kan yang memang yang sudah butuh perawat home care gitu ya. Jadi mereka itu rata-rata itu digaji sekitar 1.400-1.500 euro. Kalau dirupiahin 1.500 euro itu kalau dirupiahin 1.000 aja sudah sekitar 16 juta. Berarti sekitar 20 juta per bulan hanya untuk menjadi perawat home care gitu. Nah, itu perawat home care-nya itu yang standar aja gitu ya, maksudnya standar aja gitu, yang merawat yang merawat orang sakit yang kayak orang sakit yang kayak terbaring aja di tempat tidur gitu kan, semuanya itu aktivitasnya itu di tempat tidur, enggak. Kayak mertua aku masih bisa dia itu dibawa ke kamar mandi, masih bisa dibawa nonton gitu ya, masih bisa dibawa duduk, masih bisa dibawa jalan sebentar gitu. Ini aku bolak-balik si Kartikanya duduk salah, di pangku salah. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau misalnya yang orang sakitnya itu lebih parah lagi, yang segala macamnya aktivitasnya di tempat tidur gitu ya, yang udah pakai bahkan udah pakai selang-selang segala macam gitu ya. Nah, itu bayarannya lebih mahal lagi gitu, karena lebih membutuhkan orang yang benar-benar sudah terlatih gitu kan, merawat orang sakit yang seperti itu gitu. Nah, jadi makanya kenapa kayaknya memang benar-benar kerja di Eropa itu memang benar-benar gajinya itu memang benar-benar menjanjikan gitu loh. Kalau misalnya di restoran aja, pokoknya semuanya itu semua kerja itu kayak misalnya di restoran, di kafe, di hotel, mereka itu bayarnya per jam gitu, enggak per bulan ya, per jam. Dalam satu hari itu kita bisa kerja, kalau misalnya kayak di bar, kayak restoran, kayak hotel itu bisa kerja 8-9 jam. Kalau misalnya 1 jamnya aja itu dibayar rata-rata 12 euro sampai 15 euro gitu, hitung aja satu hari itu kita sudah dapat berapa, satu bulan kita sudah dapat berapa. Memang ya begitu, memang sangat menjanjikan gitu kerja di Eropa itu. Tapi ya itu sih kendalanya buat orang Indonesia, TKI yang Indonesia ke Eropa itu, aku nggak tahu kendalanya di mana gitu. Kenapa mereka nggak ada jalur untuk kerja di Eropa gitu. Nah, ada juga yang pernah aku dengar sebagai mereka itu nggak kerja gitu, tapi mereka itu kayak pertukaran apa ya gitu ya namanya. Nah, kayak pertukaran apa gitu namanya, pertukaran siswa atau siswa apa gitu namanya, au pair. Nah, kalau au pair itu banyak juga sih mereka orang-orang kita itu melangkahnya dari au pair gitu, maksudnya batu loncatannya itu dari au pair. Dia itu datang ke Eropa, kayak misalnya ke Jerman atau ke Italia, ke Swiss gitu kan, rata-rata tuh banyak tuh di Jerman gitu ya. Mereka sebagai au pair itu kayak misalnya mereka punya kayak orang tua asuh gitu, atau kayak orang tua angkat gitu. Nah, mereka ngebantuin kerja si majikannya itu, entah itu ngurus anak, entah itu ngurus rumah atau apalah gitu, ngurus anak biasanya ya gitu ya kan. Nah, mereka itu di sekolahin sama ya Allah, nakku marahnya sama bunda. Sampai di mana tadi? Beginilah ya kalau emak-emak gitu ya, satu ngurus anak, satu lagi mau bikin video gitu ya. Tadi sampai di au pair. Au pair itu kayak misalnya gitulah intinya, mereka punya majikan, punya orang tua angkat gitu di Eropa. Mereka ngebantuin kerja di rumah, mereka disekolahin bahasa gitu ya. Terus mereka dikasih uang saku, memang nggak banyak gitu uang sakunya, mungkin cuman sekitar 200-350 euro gitu ya per bulan. Makan mereka ditanggung gitu ya kan. Nah, banyak sih orang-orang di sana, orang-orang yang sebagai au pair itu
ternyata mereka itu dapat izin tinggal gitu ya, terus mereka ngelamar pekerjaan yang lain gitu loh setelah mereka jadi au pair entah berapa tahun gitu ya. Mereka dijamin gitu untuk tinggal di sini gitu, mereka bisa ngelamar kerja ke yang lain gitu. Ada beberapa YouTuber aku nonton gitu ya kan, ternyata mereka itu dulunya sebagai au pair juga gitu di Eropa gitu ya, sampai mereka dapat jodoh gitu di sini kan. Jadi gitu deh, pokoknya jalurnya itu untuk orang-orang Indonesia yang pengen kerja di Eropa gitu, jalurnya itu satu, kalau misalnya dia dapat undangan dari perusahaan besar yang yang pengen menempatkan orang Indonesia kerja di sini gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita berjodoh sama orang Eropa dimanapun itu gitu ya kan, nggak berjodoh sama orang Italia gitu ya, terus mereka dapat izin tinggal dan mereka bisa bahasa lokal gitu, nah mereka bisa kerja gitu. Cuman itu aja sih dua jalurnya gitu untuk sampai saat ini gitu ya. Yang selebihnya aku nggak tahu gitu. Selebihnya itu ya setahu aku belum ada jalurnya TKI untuk ke Eropa gitu. Kalau bagi kalian yang tahu kenapa alasannya gitu ya, aku juga pengen tahu gitu kan alasannya kenapa gitu nggak ada jalur TKI ke Eropa gitu. Tolong kalian tuliskan di komen aku aja gitu ya, alasannya apa gitu, atau kalian punya pengalaman, punya teman keluarga gitu ya yang pernah bekerja di Eropa gitu. Nah itu aja sih pokoknya ya, kerja di Eropa itu sangat menjanjikan, tapi ya untuk orang kita juga kesempatannya kecil banget gitu untuk bisa kerja di Eropa gitu. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang pengen kerja di Italia, yang pernah kerja di negara Eropa yang lainnya gitu ya, aku doain mudah-mudahan kalian bisa berjodoh sama orang Eropa, sama orang Italia, sama orang Eropa mana aja gitu ya. Terus kalian bisa tinggal di sini, terus kalian bisa dapat izin tinggal, terus kalian bisa kerja, bisa mendapatkan pendapatan kalian per bulan gitu. Nah itu aja sih sharing aku hari ini gitu ya. Pokoknya apa yang aku bisa ntar aku sharing gitu ya, sebisa aku. Jadi aku minta maaf kalau aku jarang bikin video. Aku usahain semaksimalnya, sebisa aku bikin video, sebisa aku sharing apa aja yang aku tahu selama aku tinggal di salah satu negara Eropa, ya Italia ini gitu ya. Udah, makasih semuanya yang udah nontonin video-video kami. Ini aku lanjutin makan aku. Terima kasih segala karena segala-gala jemput kita yang lah nonton-nontonin video kami ya. Terima kasih segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ciao. Tuh, ciao dulu. Kamu dari tadi ganggu bunda aja. Mau bunda bikin video nggak bisa. Bunda bikin sarapan nggak bisa. Jadi maunya apa?